Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa dengan NIM 1862150303. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah penanganan ABK pada anak usia dini dengan judul gangguan komunikasi bicara dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Rita Anggreni MPD. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu apa sih gangguan bicara itu. Gangguan bicara itu adalah suatu gangguan yang dapat mempengaruhi seorang untuk mengeluarkan kata-kata, dan ini termasuk dianggap sebagai gangguan bicara karena yang paling sering terjadi yaitu gagap. Ciri-ciri terjadinya gangguan bicara yang pertama yaitu ini gangguan komunikasi pada anak yang diatasi dengan terapi bicara. Nah, pada usia 8-13 bulan ketika anak-anak atau anak bayi itu belum bisa mengeluarkan sedikit kata-kata atau seperti belum bisa mengucapkan huruf vokal kayak A, U, I, E, O, A gitu, itu harus diwaspadai. Dan terlagi ada lagi gangguan komunikasi pada si kecil yang bisa diatasi dengan terapi bicara. Yang pertama yaitu jika bayi tersebut hanya menggunakan satu suku kata atau bunyi tertentu untuk menyebutkan banyak benda atau suatu hal yang mereka pengen gitu. Anak biasanya kalau misalkan pengen susu gitu kan cucu gitu, udah dia udah ngomong sedikit atau cucu gitu. Tapi pada anak yang sudah terlihat gangguan bicaranya ini dia minta susu, mau pengen ganti pampers atau pengen pup atau dan lain-lain, itu sama apa yang dia katakan gitu. Untuk keluhannya dianya itu ngambek sama gitu vokal yang diucapkan sama dia. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi kita bingung sebagai orang tua atau sebagai pembimbing sebenarnya anak ini tuh pengennya apa gitu. Dan yang kedua, jika anak tersebut tidak bereaksi secara normal atau konsisten terhadap suara, misalnya kondisi ini tuh ditandai biasanya dia tuh nggak peduli pada saat ada yang memanggil nama dia. Biasanya anak dari bayi emang terbiasa misalkan namanya Lala gitu kan, Lala Lala gitu kita panggil. Terus anak tersebut kayak cuek, kayak diem, dan itu tidak adanya reaksi. Ini adalah perlu diwaspadai, takutnya terjadi gangguan komunikasi bicara. Yang ketiga yaitu jika seorang ibu membacakan buku cerita dan meminta si kecil untuk menunjuk sesuatu yang ada pada buku tersebut tapi dia mengabaikannya. Misalkan di gambar tersebut ada gambar jerapah, mana jerapah ini gitu, kita tunjukin gitu kan awalnya sebagai orang tua. Terus habis itu kita minta dia untuk menunjuk mana tadi gitu kan. Terus dia kayak diem, nggak ngerti, kayak nggak nunjuk, no respon. Nah, itu perlu diwaspadai. Yang keempat yaitu si kecil santai dan nggak marah misalkan pada saat orang tua nggak tahu apa yang mereka inginkan. Padahal kalau masih kecil misalkan keinginan belum terpenuhi, biasanya mereka nangis atau mereka marah, akan ngomong ini atau pengen apa gitu. Ada yang mengasihkan kayak kode-kode tertentu gitu kan. Tapi ternyata ini tidak terjadi. Ini harus diwaspadai. Selanjutnya itu ketidaklancaran berbicara, gangguan dalam artikulasi, ketidakjelasan suara atau resonansi, gangguan kosakata, gangguan kognitif, kesulitan memahami atau mengelola bahasa, lebih ketidaktahuan mereka atas memahami bahasa yang diberikan oleh ibunya. Ini adalah contoh-contoh akibat dari gangguan wicara tersebut. Nah, bagaimana sih melakukan terapi wicara? Misalkan kita sudah mengetahui bahwa anak tersebut masih sudah bisa atau belum atau tidak, atau menunjukkan tanda-tanda gangguan wicara. Nah, kita sebagai orang tua atau keluarga, kita bisa mengucapkan kembali apa yang kita lakuin ke dia. Misalkan pada saat kita mau buka baju, adek, mama buka bajunya dulu ya gitu, atau mama pakein baju ya. Kita ulang-ulang terus apa yang mau kita lakukan ke dia gitu. Kita mau berikan dia makan, kita sebentar lagi mau makan ya, seperti itu. Kita harus adanya komunikasi, itu adalah termasuk terapi wicara. Yang kedua itu dengan membiasakan berbicara dalam situasi apapun seperti tadi. Ya biasakan aja, lagi mau pergi kita tinggal bentar, walaupun dia belum sedikit mengerti, tapi kita omongin, mama mau ke belakang dulu ya sebentar, seperti itu. Selanjutnya, kapan sih harus melakukan terapi bicara? Nah, terapi bicara itu harus dilakukan sedini mungkin dari anak bayi nih, dari kandungan malah harus terus distimulasi dengan omongan-omongan yang positif atau didengarkan ayat-ayat atau lagu yang menenangkan. Nah, ketika anak belum bisa mengucapkan suara vokal pada usia 6 bulan atau 8 bulan belum bisa, lebih baik kita periksakan ke dokter. Nah, seperti itu.
Nah, di mana sih harus melakukan terapi wicara? Misalkan tanda-tanda anak tunawicara terdapat ada gangguan wicara, terapi wicara itu bisa dilakukan di rumah atau klinik yang punya tenaga ahli terapi profesional. Tapi lebih baik diperiksa dulu ke dokter biar didiagnosanya tepat. Nah, faktor terjadinya gangguan wicara itu apa sih? Yang pertama, kendala bahasa. Kendala bahasa misalkan untuk bahasa yang diberikan oleh ibunya tidak jelas atau terlalu singkat. Bisa jadi penyampaian dari orang tua juga jarang berkomunikasi kepada anaknya dan tidak terus menstimulus anaknya. Selanjutnya itu keterbatasan fisik terhadap pembicara atau pendengar. Misalkan untuk orang tuanya adalah tunawicara dan dia tidak bisa menyampaikan pesan dengan jelas kepada anaknya. Jadi untuk mengajarkan anaknya berbicara juga sedikit susah. Nah, selanjutnya itu kultur. Biasanya ini karena budaya. Anak tersebut tinggal di Jogja yang mana misalkan bahasa yang digunakan yaitu bahasa Jawa, tapi di rumah juga digunakan bahasa Jawa sampai di sekolah bahasa Jawa. Pada saat dia keluar dari Jogja, dia itu orang lain menggunakan bahasa Indonesia misalkan yang benar atau bahasa lain gitu kan. Dia tidak mengerti apa yang disampaikan oleh orang lain karena yang dia ketahui hanyalah bahasa Jawa saja karena dia berasal dari Jogja. Terima kasih atas materi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.